Di lorong bawah tanah, para bayangkara terus bergerak. Perjalanan bawah tanah itu ternyata bukanlah perjalanan yang mudah. Gagak Bongol dan Lambang Laut yang menjadi cucuk lampa harus mengawasi lorong dengan cermat. Keduanya cemas kalau sampai ada ular berbisa yang menghadang mereka. Berbeda dengan kecemasan Gajah Mada, pimpinan pasukan Bayangkara itu teringat dengan apa yang diucapkan sosok tidak dikenal yang mengaku bernama Manjir Kawuryan, yang memberitahunya tentang kemungkinan di dalam tubuh pasukan Bayangkara ada yang berkhianat menjadi kaki tangan Rakuti. Jika pengkhianat itu bermaksud memanfaatkan keadaan, maka hal itu sungguh berbahaya. Ada pengkhianatan di antara Bayangkara. Gajah Mada berbicara pada diri sendiri. Tetapi siapa pengkhianat itu? Tanpa banyak bicara, pasukan kecil itu terus bergerak. Gagak Bongol dan Lambang Laut terus berjalan sambil dengan amat teliti memperhatikan keadaan di depan. Gajah Mada menempel Jayanegara dengan ketat. Pada saat yang demikian itulah Gajah Mada berdesir karena telinganya yang tajam mampu menangkap gerakan salah seorang Bayangkara berusaha mendahului langkah Bayangkara yang lain. Dengan demikian bisa diperoleh simpulan orang itu berusaha mendekati Jayanegara. Gajah Mada segera menghunus kerisnya. Gajah Mada bertambah tegang saat mendengar isyarat-isyarat tentang yang tidak lazim. Ada yang berdesis dan dijawab dengan siolan kecil, bahkan suara jari yang dicuntik dengan jempol tangan. Sebagai orang yang mengenyam dunia telitik sandi, Gajah Mada sangat yakin ada makna tentu di balik isyarat tidak wajar itu. Namun bekal Gajah Mada tetap diam dan menunggu perkembangan. Sebenarnya memang ada salah seorang dari Bayangkara yang berusaha mendekati Jayanegara. Gerakannya memang tidak menarik perhatian bagi yang lain, tetapi benar harus diperhatikan dengan cermat oleh bekal Gajah Mada. Akhirnya orang itu makin dekat, bahkan sampai di belakang bekal Gajah Mada. Pimpinan pasukan Bayangkara itu tidak mau mempertaruhkan keadaan. Tanpa banyak bicara, Gajah Mada tiba-tiba mengayunkan tangannya, membenamkan kerisnya ke tubuh Bayangkara itu. Terdengar sebuah jerit, kemudian disusul oleh tubuh terjengkang. "Berhenti semua!" teriak Gajah Mada. Pasukan kecil itu berhenti. "Ada apa?" bertanya Jayanegara. "Ada apa, Kakang Bekal?" terdengar lagi sebuah pertanyaan dari belakang. Keris yang dipegang bekal Gajah Mada ternyata memang sangat beracun. Ayunan yang dilakukan bekal Gajah Mada dengan telak mengelemahkan keris itu tepat ke dada menembus jantung korbannya. Tubuh celaka yang terkena keris itu tersembab bersandar di dinding dan hanya membutuhkan waktu yang amat singkat untuk mati. "Ada apa, Gajah Mada?" kembali Jayanegara yang sangat cemas bertanya. "Ada pengkhianatan di antara kami, tuanku," jawab Gajah Mada. Dengan tegas, hamba sudah lama mengetahui bahwa memang ada pengkhianatan di antara pasukan Bayangkara. Tak malu-malunya menjadi kaki tangan Rakuti. Hal ini menyedihkan dan mengecewakan sekali. Lorong bawah tanah itu mendadak menjadi hening. Tak ada seorang pun yang berbicara. Gagak Bongol yang membawa lentera bergegas berbalik untuk memeriksa siapa yang telah menjadi pengkhianat itu. Lentera yang menyaris padam itu ternyata masih bisa menerangi raut wajah pengkhianatan yang mati ditikam keris Gajah Mada. Gagak Bongol terbelagak. "Gila," desis Gagak Bongol. "Panji Saprang?" Ucapan Gagak Bongol mengagetkan. Para Bayangkara yang menggiring Jayanegara terhenyak, tersentak kaget oleh kenyataan yang tidak terduga itu. Bagi Gajah Mada sangat sulit membayangkan Panji Saprang ternyata pemberontak. Entah bujuk macam apa yang telah menjerumuskan Panji Saprang hingga bersedia menjadi kaki tangan Rakuti. Apa yang telah terjadi itu menjadi renungan bagi semua yang berada di lorong bawah tanah itu. Semua memahami, menganggap Panji Saprang mau berkhianat terhadap negara. Gajah Mada termangu sejenak, mengenang bagaimana sepak terjang Bayangkara Panji Saprang selama ini. Begitu pintanya Panji Saprang dalam meremehkan diri. Bahkan ia menyempurnakan melalui anak panah yang dilepas dan berhasil menyambar tubuh Rakuti. Kita bicarakan adanya pengkhianat itu di lain waktu. Ayo berjalan lagi. Gagak Bongol kembali menjadi cucuk lampa dan berjalan paling depan sambil meraba-raba lorong yang amat gelap dan hitam kelam itu. Dalam hati para Bayangkara bahkan bekal Gajah Mada sekaligus semuanya masih merasa heran dan penasaran terhadap adanya lorong bawah tanah itu.
Setelah cukup lama mereka mengabdi menjadi pasukan khusus pengawal istana, tetapi belum pernah sekalipun mereka mendengar adanya cerita tentang lorong bawah tanah. Kini dengan merambat perlahan mereka menelusuri lorong bawah tanah itu. Dalam padi itu, Rakuti dan Repawawahesa menjadi geram dan merasa heran karena tidak berhasil menemukan Jayanegara. Pertempuran telah selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan semua ruang dan bangunan untuk menemui Sri Jayanegara yang diyakini masih tetap berada di dalam dinding yang mengelilingi istana. Namun bagaikan lenyap di telan bumi, Jayanegara dan pasukan Bayangkara pengawalnya hilang. Tidak diketahui di mana rimbanya. Rakryan Kuti merasa sangat penasaran dan curiga. Segenap sudut ruangan diperhatikan dengan cermat. Rakuti bahkan melongok ke bawah tempat tidur, tetapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan di kolong itu. Rakuti memperhatikan ruangan pribadi raja itu dengan lebih cermat lagi. Ditelusurinya dinding dan sudut-sudut ruangan. Bagaimana cara Jayanegara meloloskan diri? Tanya Rakuti pada diri sendiri. Tentu ada sebuah cara yang mereka gunakan untuk minggat tanpa ketahuan. Tidak mungkin mereka lenyap begitu saja kecuali mereka bisa menghilang. Hingga akhirnya Rakryan Kuti mulai berpikir kemudian adanya pintu rahasia. Bahkan lorong bawah tanah, Rakuti yang merasa jengkel luar biasa itu menggeretak seluruh ruangan dengan pandangan matanya. Jika Jayanegara belum berhasil diringkus, berkat Rakuti, hatiku sungguh tidak akan pernah tenang. Jayanegara nantinya akan menjadi duri dalam daging karena bisa saja di kemudian hari dia menghimpun kekuatan dan membalas. Oleh karena itu Jayanegara harus ditangkap. Aku tak ingin di dunia ini masih ada orang yang bernama Kalanggemet. Kalanggemet Jayanegara harus ditangkap dan dilumpuhkan ke kandang macan. Akhirnya perhatian Rakuti tertuju pada meja batu di sudut ruangan. Justru karena meja itu berbuat dari batu dan bukan dari kayu, meja itu sungguh menarik perhatiannya. Geser meja itu, perintah Rakuti. Rapanggas dan Rayuyu juga dihinggap rasa curiga pada meja batu itu. Mereka bergegas menggesernya, semua yang hadir di ruangan itu terbelalak. Saat melihat di bawah meja memang terdapat sebuah lorong ke bawah tanah. Gila, umpat Rakuti kasar sekali. Rakuti benar-benar tak bisa menahan amarahnya. Kaparat. Rakuti melongok ke dalam lorong, tetapi yang dilihatnya hanya gelap dan warna hitam. Dilorong oleh rasa kecewa dan jengkel yang tidak tertahan, Rakuti berteriak keras. Suaranya bergema di lorong yang entah di mana ujungnya berada. Jayanegara, teriak Rakuti dengan suara keras dan serak. Kau tak akan bisa meloloskan diri dari tanganku. Suara itu menggenggam memantul-mantul dan dengan sangat cepat menyusup ke ujung lorong. Jayanegara bahkan kaget oleh suara serak itu, seolah Rakuti berada pada jarak yang amat dekat. Jangan pedulikan, tuanku, ucap Gajah Mada menenangkan. Jayanegara tidak menjawab dan terus berjalan mengikuti gerak langkah Gagak Bongol dan Lambang Laut. Lampu ublik yang mereka gunakan hanya bernyala kecil, sehingga amat menyulitkan gerakan mereka. Dalam pada itu marah pada wajah Rakuti. Nafasnya tersengal dan tersendat. Anak panah beracun yang mengenai lengan kanannya menyembuhkan tubuhnya berkeringat. Dengan liar Rakuti memandang semua orang. Susul mereka, perintah Rakuti dengan suara bergetar. Aku menginginkannya untuk kukumpulkan ke kandang macan. Ayo cepat susul mereka. Yang lain cepat, mereka jangan sampai lepas. Rapangsa dan Rewedang berteriak ceketan. Kedua Winasuka itu segera memanggil beberapa prajurit bersenjata yang berjaga-jaga di luar. Rakryan Pangsang dan Rakryan Wedang memimpin langsung prajurit itu untuk mengejar mereka yang melarikan diri. Obor dinyalakan untuk menerangi ruang bawah tanah itu. Obor dengan minyak, jarak yang cukup, dan dengan nyala yang benderang. Begitu mereka memasuki sebuah belokan di lorong bawah tanah, maka terlihatlah nyala obor yang timbul tenggelam di kejauhan. Itu mereka, berteriak Rapangsa. Ayo kita kejar. Rapangsa dan Redang berjalan paling depan, disusul oleh sekitar 15 orang prajurit bawahannya. Dengan bergegas mereka memburu sambil berteriak-teriak. Teriakan para prajurit itu sebagaimana halnya teriakan Rakryan Kuti, terdengar jelas sampai di ujung lorong. Gajah Mada meminta kepada para Bayangkara itu untuk bergerak lebih cepat.
Namun lorong itu ternyata bukanlah lorong yang pendek. Ujung lorong seolah tidak diketahui berada di mana. Bagi dua prajurit Bayangkara yang bertugas membawa dua peti, perjalanan itu sungguh sangat menyiksa. Kejar mereka. Kau akan lari kemana, Jaya Negara? Bekal Gajah Mada agak jengkel karena pasukannya kurang leluasa dalam bergerak, karena ublik yang mereka gunakan untuk menerangi lorong itu sesekali harus dijaga, jangan sampai padam. Sebaliknya bagi pasukan yang dipimpin oleh Rawedang dan Raprangsa, diuntungkan oleh cahaya ublik yang terlihat di depan. Teriakan bersautan mereka yang memburu Jaya Negara memantul-mantul dan bergema kemana-mana. Apa yang dikatakan Jaya Negara benar. Setelah melewati sebuah belokan, ujung lorong telah kelihatan. Samar-samar gelap gulita mulai teramat cahaya yang jatuh dari permukaan tanah. Gagak Bongol kurang waspada, obor di tangannya tiba-tiba pajak. Sial. Ayo cepat, perintah Gajah Mada. Kita harus cepat sampai di ujung lorong. Pada sisa jarak yang ada, pasukan Bayangkara yang mengawal Jaya Negara itu terpaksa merayap tanpa nyala obor. Gerakan Bongol yang berjalan paling depan harus meraba-raba dinding, sementara dari arah belikan teriak-teriakan pasukan pemberontak yang mengejar mereka terdengar makin dekat. Dengan riuh rendah serta sangat bernafsu, pasukan kecil yang dipimpin Rapangsa pemburu mereka. Demikian riuh mereka yang ditugaskan mengejar Sri Jaya Negara itu hingga Gajah Mada mampu menyimpulkan jumlah mereka tentu cukup banyak, bahkan mungkin 2 atau 3 kali lipat jumlahnya mereka. Sejenak terjadi kegaduhan ketika Rapangsa yang berada paling depan sendiri terjatuh karena tersandung, disusul oleh mereka yang berada di belakangnya. Dengan obor mereka menerangi sosok mayat yang tergeletak itu. Di depan, Gajah Mada meminta untuk bergegas. Gagak Bongol yang pertama kali keluar dari dalam lorong bawah tanah kebingungan karena belum berhasil mengetahui di mana berada, karena tempat itu berada dalam pekarangan dikelilingi oleh dinding yang tinggi. Setelah Gagak Bongol disusul kemudian oleh lembang laut dari Sri Jaya Negara, Gajah Mada tidak segera naik. Bekal pemimpin Bayangkara itu memilih memberi kesempatan kepada anak buahnya satu persatu untuk naik. Rawedang dan Rapangsa melangmangi sedikit hambatan karena anak panah yang dilepas berhamburan. Akhirnya setelah dengan susah payah semua pengiring Sri Jaya Negara telah sampai di atas permukaan tanah. Gagak Bongol bertindak cekatan, sebuah batu besar anak gajah yang tergeletak tak jauh dari tempat itu segera digeser dan didorong beramai-ramai untuk menyambut ujung lorong itu. Rawedang macak-macak ketika akhirnya menyadari upaya mengejar Jaya Negara di lorong bawah tanah itu sia-sia. Ujung lorong itu telah tersumbat oleh sebuah batu yang sangat besar. Rawedang menggigil menahan marah. Pekerjaan menelusuri lorong bawah tanah itu bukan pekerjaan mudah. Setelah sampai di ujung, dengan licik dan pengecut Gajah Mada menyumbat lorong itu. Rawedang merasa mendadak sesak nafas. Apa boleh buat, meskipun kecewa, Rawedang dan Rapangsa harus kembali ke arah semula. Pekerjaan kembali itu ternyata bukan pekerjaan yang gampang. Udara terasa makin pengap, seolah mereka harus merebutkan udara yang jumlahnya amat terbatas. Di manakah kita ini? Bekal Gajah Mada memanggut-nganggut. Gajah Mada mengenali tempat itu dengan baik. Hanya dengan sebuah isyarat, dengan cepat pasukan kecil itu bergerak mencari perlindungan yang ada di tempat itu. Masing-masing lenyap di balik pohon, bertiarap di antara semak beradu dan melinting ke balik semak. Gajah Mada sendiri mengamankan Jaya Negara di balik pohon mangga yang sangat besar. Bekal Gajah Mada menerba pandangan. Anak buahnya yang semula melenyapkan diri bermunculan kembali. Gajah Mada mengangkat tangan kanannya mengepal sebagai pemerintah agar anak buahnya tidak ada yang mengeluarkan suara. Dengan isyarat tangan, Gajah Mada memberi perintah kepada Gagak Bongol, Lambang Laut, dan Gajah Prandama untuk bergerak. Mereka yang ditunjuk berlarian dengan gesit yang nyaris tidak menimbulkan suara. Gajah Mada kembali memberi isyarat pada anak buahnya untuk melenyapkan diri di balik semak atau di bayangan pohon. Ketika memandang ke arah langit, Gajah Mada merasa cahaya matahari agak kekuningan. Beberapa ekor burung gagak dan burung pemakan bangkai yang hidungnya sangat pekat terhadap bau darah berterbangan berputar-putar. Dengan sebuah isyarat, Bongol membagi tugas. Gesit dan Trengganis, Lembang Laut, dan Gajah Prambana berlari lewat priangan, serta ada kalanya melenyap diri di balik dinding. Akhirnya pasukan Gajah Mada bisa lolos dari kejaran pemberontak Rakuti. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.